Teman-teman, video dengan tema atau kategori sejenis, seperti musik, petualangan, dan lainnya, saya simpan di satu playlist, jadi jika kalian menyukai tema tertentu dari beberapa video, silahkan buka di playlist yang ada di channel ini. Halo sahabatku semua sealam dunia, dimanapun kalian berada, terima kasih untuk kunjungan kalian di channel saya yang keren, bersahabat, dan tentunya menghibur dan menginspirasi, apalagi kalau bukan channel saya, IP Marta Punya Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab saya merdeka dan tak ada aturan yang saya langgar tentunya, saya boleh mengganti nama channel saya, sesuka hati saya, pastinya saya sudah berhitung resikonya, dan yang pasti saya tidak mengkhianati, merugikan, atau mengambil hak semua teman-temanku para subscriberku. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus belajar dan berkarya, pegang erat keimanan dan penghambaan teman-teman hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, dan Maha Perkasa, supaya kecerdasan kita berjalan beriringan dengan adab, dan menyadari martabat kemuliaan kita. Kita semua manusia terhormat, jangan hinakan diri kita hanya karena tak tahan dengan perut lapar, atau keinginan nafsu yang menguasaimu. Tetaplah jadi diri kita, dan jika belum siap tak usah paksakan dirimu untuk menaiki tangga yang lebih tinggi. Nanti jatuh dan terhina, jadikan kejujuran penuntunmu, jangan turuti nafsumu, karena dia tercipta untuk menjebakmu ke jurang kehinaan dan kesengsaraan sejati. Sadari diri, jangan sampai kita kehilangan rasa malu dan tak tahu diri. Seperti adegan sinetron murahan yang dimainkan para figuran yang merasa dirinya bak aktor besar atau jadi selebriti negeri ini, dan kita muak melihatnya. Itu tadi pembukaan video yang cukup panjang dan lebar ya guys. Disampaikan para asisten saya tadi, para robot guys, teknologi AI, biar gak kerenan dikit gitu. Ya teman-teman, namanya juga robot, suruh apa aja dia mau, asal kita program sesuai keinginan kita dan teknologinya support, pasti dia taat guys ya. Makanya tadi ngomongnya agak selepet-selepet dan apa ya, kedengarannya agak tendensius begitu ya. Ya namanya juga robot guys. Oke teman-teman, saya bingung ini sebenarnya konten apa namanya ini ya. Terserah kalian dah mau bilang konten apa. Yang jelas sore ini saya sedang berada di pinggiran sawah, menikmati sore redup dan agak gelap. Sepertinya ini menjelang mau turun hujan. Memang belakangan ini kan musim hujan guys, dan selalu diselimuti mendung. Sama persis dengan kondisi negeri ini yang sedang mendung. Ya akibat para pemain politik yang tidak beradab, melakukan manuver-manuver berbahaya, tabrak sana tabrak sini, rambu-rambunya pun banyak yang rusak dan hancur. Ya inilah politik kotor dan menjijikan. Dan pastinya kita tahu jika dunia politik tidak kondusif, bisa dipastikan pemain-pemainnya bukan profesional, bahkan amatiran pun tidak, alias karbitan, politikus karbitan guys, jauh dari sosok negarawan. Sedih ya guys ya. Dan yang namanya mendung pun bukan awan yang indah di langit biru guys. Mendung bisa sangat hitam dan menakutkan, dan sulit juga diprediksi, bisa sangat membahayakan dan menebar ancaman bencana dan malapetaka, mulai dari sambaran petir, angin puting beliung, banjir, atau bahkan seperti badai. Pokoknya yang memporak-porandakan semuanya, dan bisa dan kita pasti berharap itu tak akan terjadi. Tapi ya jika itu datang, kita pun ya tak bisa menghindarinya guys. Dan begitupun kehidupan bernegara, jika urusan negara dipegang oleh orang bukan ahlinya, itu sama saja kita mengundang bencana. Dan fenomena itu sangat terasa sekarang ini guys ya. Sekali lagi saya katakan, kita sangat tak berharap bencana kehidupan dan keberlangsungan negeri
ini jadi malapetaka buat seluruh rakyat negeri yang sama-sama kita kita cintai ini ya. Aduh, belepotan gini guys. Oke guys, saya nih sambil belepotan begini, justru saya udah mendapatkan gambaran tentang tema konten ini ya guys ya. Mungkin tentang perjalanan atau petualangan kita mencari nilai, atau petualangan Indonesia menjelajahi waktu, atau apapun dah terserah. Dan kita tahu dalam setiap peristiwa petualangan itu ya, atau perjalanan panjang, pastinya kita dipertemukan dengan momentum guys, atau momen-momen istimewa dan luar biasa. Dalam tafsir saya pribadi, momentum itu peristiwa atau kejadian luar biasa atau istimewa ya, yang berkesan dan berdampak besar atau berpengaruh terhadap perjalanan selanjutnya. Masalahnya untuk mendapatkan momentum yang kita harapkan, tentunya harus kita persiapan ya. Kita melewati perjuangan berat lah, disertai permohonan yang khusyuk kepada yang maha punya segalanya, atau berharap dan berdoa ya guys ya. Jangan kita takabur gitu. Dan kata momentum ini sebenarnya saya terinspirasi dari beberapa peristiwa belakangan yang terjadi guys di negeri kita ini ya, terutama menjelang pemilu dan pilpres tahun 2024 yang baru lalu. Saya juga tak biasanya membuka-buka album foto jadul saya guys, dan ternyata membantu sekali memancing inspirasi untuk bikin video ini ya guys ya. Malah sedikit saya jadikan gambar ilustrasi perjalanan hidup saya, walau acak atau random ya saya ambil, tapi kronologi waktunya berurutan gitu guys. Nah, ini aja guys ya, hanya ya pengisi gambar video aja gitu guys ya. Jika kita coba mengingat dan dari perjalanan panjang sejarah negeri ini guys, terutama menjelang berakhirnya masa penjajahan, maka kita akan mencatat beberapa momentum penting yang sangat berpengaruh kepada terwujudnya kemerdekaan Indonesia ya guys ya. Contoh ya, misalkan satu peristiwa Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Detailnya silakan kalian baca lagi dah itu buku sejarahnya ya. Yang kedua, Kongres Pemuda 2 pada tanggal 28 Oktober kalau nggak salah ya. Oh iya benar 28 Oktober 1928 itu yang menghasilkan Sumpah Pemuda guys. Yang ketiga, peristiwa pembentukan BPUPKI dan kemudian menjadi PPKI pada tahun 1945 bulan Juli kalau nggak salah ya, Maret. Yang keempat, peristiwa puncaknya yaitu pada proklamasi 17 Agustus 1945. Itu pasti guys ya, momentum sangat penting itu guys. Oke, dan setelah kemerdekaan pun ada beberapa momentum yang bisa kita catat luar biasa ya. Seperti peristiwa G30 SPKI dan Super Semar pada tahun 1966, dan juga reformasi pada 1998 ya guys ya. Dan sebetulnya banyak banget sih peristiwa-peristiwa atau momentum-momentum penting yang berpengaruh pada kondisi kemajuan Republik ini guys ya. Di antaranya adalah salah satunya yang rutin yang ini adalah pemilu 5 tahunan guys sebetulnya. Ya benar teman-teman, sesungguhnya inilah momentum krusial, sangat penting dan istimewa. Jika peristiwa-peristiwa luar biasa yang disebut di atas tadi itu
seperti demo besar-besaran sekalipun, tetap saja dilakukan oleh hanya segelintir atau sekelompok orang ya, atau golongan ya tertentu. Misalkan kaum buruh, mahasiswa, para praktisi dan lain-lain, dan dilakukan terkonsentrasi di satu kota besar, umpamanya ibu kota Republik Indonesia ya, Jakarta, atau ibu kota kabupaten dan provinsi. Atau contoh ekstrim lainnya misalkan peristiwa revolusi lah ya, yang melibatkan pihak pertahanan negara, tetap dilakukan oleh hanya sekelompok orang, walau dampak yang ditimbulkannya mungkin sangat berpengaruh besar terhadap masa depan negara ini ya. Tetapi peristiwa pemilu lah, kalau menurut saya adalah paling istimewa, karena jadi agenda pesta rakyat yang berkala, dilakukan serempak dan melibatkan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seyogianya pemilu panitia penyelenggaranya harus memang ya, dalam hal ini sekarang kan KPU ya, harus orang-orang yang punya punya integritas yang mumpuni lah gitu ya. Harus ya berwibawa lah, dan memang independen gitu kan, tidak ada bisa diintervensi oleh pihak manapun, termasuk penguasa sekalipun ya, yang notabene adalah pemberi anggaran gitu. Sebenarnya bukan pemberi anggaran sih, yang biayain kan semuanya rakyat, cuman pemerintah kan cuman dikasih, dia kan eksekutif ya, dikasih amanah untuk mengatur gitu. Jadi dalam hal ini memang harus netral gitu ya. Seperti tercantum dalam amanat undang-undang, KPU mutlak harus diisi orang-orang yang sangat kuat ya, punya integritas dan loyalitas tinggi terhadap rakyat. Begitupun negara, dalam hal ini pemerintah atau penguasa ya, dan seluruh elemennya harus bisa menjamin keberlangsungan pemilu ini sesuai dengan undang-undang, dengan tidak intervensi dan menjaga independensi KPU itu sendiri ya. Jadi luber dan jurdil itu jangan hanya slogan belaka, sebab jika dilanggar taruhannya ya sangat mahal dan berisiko sangat tinggi, mungkin perpecahan dan kehancuran seluruh tatanan yang dibangun dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Dan itu kan konyol ya. Dan jika masih ada yang bermain-main dengan hal ini ya, ini sungguh ironi dan ya konyol. Tidak ada lagi tidak ada lagi pembenaran atau pembelaan untuk mereka, penguasa sekalipun ya. Mereka sudah mengkhianati rakyat dan melanggar undang-undang, dan mereka harusnya diadili sesuai undang-undang. Saya yakin ya ada aturannya, nggak mungkin kalau nggak ini ya. Nah, dan di sisi lain, dan ini bagian yang sangat penting justru adalah rakyatnya sendiri guys. Rakyat dituntut harus pintar dan cerdas, bukan hanya pintar secara wawasan atau pengetahuan ya, tetapi sangat penting pula cerdas secara hati. Artinya rakyat harus tahu dan paham mana yang benar dan mana yang salah. Ini yang paling penting sebenarnya guys. Ini nampaknya sederhana, tapi sebetulnya luar biasa nih, harus dicermati benar ya masalah ini ya. Ini harus menyertakan iman dan agama menurut saya ya. Sebab kebenaran sejati hanya datang dari doktrin agama guys. Sebab kebenaran yang datang dari orang atau
atau partai lah misalkan ya, pasti ada kepentingan atau fleksibel lah, seperti aturan yang tiap hari kita saksikan, yang salah bisa benar dan benar bisa salah gitu. Ya itulah ya gimana kuat-kuatnya argumen, walaupun jahat sebetulnya bisa jadi dibilang pahlawan kan gitu guys. Jadi saya pikir agama menunjukkan yang benar dan yang salah. Jadi pesan sederhananya, pilih orang yang soleh dan beriman, kalau perlu yang religius. Jangan cuman pilih pintar, kaya, atau terkenal ya. Sebab kepintaran, kekayaan, dan popularitas mereka itu bukan belum tentu ada kontribusinya kepada negeri ini, apalagi untuk kepentingan rakyat. Waduh, kejauhan dah, sangat jauh. Belum bisa dikatakan seperti itu ya, tidak otomatis gitu. Kita jangan lagi bisa dibodohi oleh popularitas atau elektabilitas dan apapun lah namanya itu, lewat ya buat apa kalau bodong dan tak berakhlak atau tidak bermoral ya. Begitupun partai, jangan pilih cuman partai besar terkenal dan diisi oleh banyak koruptor dan penjahat sebetulnya guys. Rakyat harus paham benar masalah ini ya, harus paham semuanya. Tidak usah lagi kita terpukau dengan gaya-gaya sederhana atau padahal sebetulnya jahat, atau sok-sok merakyat padahal hanya sandiwara. Jangan pilih yang cuman pintar dan berijazah tinggi ya guys ya. Sebab hari ini kan ijazah bisa dibeli guys. Jangan pilih yang cuman pintar bacot dan debat. Sebab tukang obat pun bisa lebih pintar dari politikus ya kalau untuk soal bacot ya. Jadi ya pilih orang yang baik, benar, pintar, soleh, berakhlak, yang asli. Kita sudah merdeka puluhan tahun guys, masa lihat orang baik aja kita nggak bisa gitu ya. Ini kan keterlaluan guys. Jadi saran saya nih, berkumpullah dengan orang-orang baik agar kita terbawa baik. Syukur-syukur sudah baik, pintar, cerdas, dan jujur. Pergaulan adalah proses belajar dan proses pembelajaran ya, untuk memahami semua itu ya, dan ternyata sangat efektif gitu. Satu lagi, biar kita berada di zaman modern yang serba digital sekalipun, dengan semua apalah pokoknya yang udah maju lah gitu ya. Salah besar jika kita memandang agama hanya sebagai pilihan untuk ngisi kolom di KTP guys, atau hanya cuman nama belaka. Jadi agama dan moral adalah sangat penting dan menunjukkan kita kepada kebenaran yang sebenar-benarnya guys. Ngomong-ngomong agama atau orang religius seperti saya singgung di atas, lagi-lagi harus saya bilang pakai ilmu dan kecerdasan hati guys. Jangan mudah dibohongi penampilan, sebab dengan tampilan religius pun penipu tetap aja penipu guys. Sebab kita sering lihat orang khotbah sana sini dan terkenal ya, taunya cuman usaha doang gitu guys. Satu lagi guys, jangan pernah mau direndahkan walau kita miskin atau kepepet misalnya ya, maaf nih kasar ya guys ya. Kita gadaikan pilihan nurani kita dengan receh 100, 200, 300 ribu. Receh itu habis dalam hitungan jam-jaman guys. Orang yang Anda
coblos ya, melenggang misalkan ya, contoh ini guys ya, dia tidak amanah misalkan dan jahat katakanlah, maka Anda mempertaruhkan negeri ini selama 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan kalau dia ini lagi ya, dengan receh yang hanya hitungan menitan itu udah habis. Anda sudah mempertaruhkan negeri ini. Aduh, ini sungguh terlalu ya guys ya. Jadi belum lagi berhitung dosanya guys. Bukan saja dia yang dosa, tapi Anda juga sangat memberi dia peluang berdosa. Anda juga ikut dosa. Jadi rugi bandar, rugi kita di apa namanya tuh, dikangkangi penjahat, dan rugi dunia akhirat. Ini marak guys, dan makin vulgar dan terang-terangan ya, makanya saya singgung ya. Terus sudah kita rusak dan kita rendahkan dengan recehan negeri ini guys, sungguh terlalu. Maaf jika video ini kepanjangan, semoga bermanfaat dan sedikit membangunkan kesadaran hati nurani kita semua yang masih waras dan masih mendambakan Indonesia menjadi negara aman, sejahtera, adil dan makmur. Tidak hanya modern tapi banyak utang. Toh ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat juga guys ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video selanjutnya yang lebih gila dan semrawut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.